Kenapa objektif ya Mas? Kenapa subjektif? Kalau dalam metode penelitian itu kan membutuhkan sampel. Misal kuantitatif nggak apa-apa ya Mas? Dalam kuantitatif itu kan ada kuesioner dan itu terserah sampel kita gitu mau mengisi apa. Tapi kan setelah kita kelola menggunakan aplikasi gitu. Aplikasi perhitungan, misal SPSS atau Evius gitu. Nah, di situ kan mendapatkan hasil yang objektif. Gitu, Mas. Menurut saya. Ya kan, Mas? Karena di sini kan pembenaran dari penelitian kalau semuanya kuantitatif itu tergantung objeknya gitu. Objek penelitiannya. Misal penelitian saya di perusahaan ini tidak bisa hasilnya itu sama dengan perusahaan lain. Perusahaan A tidak bisa sama dengan perusahaan lain. Misalnya variabelnya itu sama gitu. Variabelnya itu sama gitu, Mas. Itu kan juga objektif. Berarti Subjektif. Berarti hasilnya itu tidak universal. Salah satu unsur dalam karya ilmiah itu adalah hasilnya bisa diterapkan pada ranah-ranah yang lain. Misalnya perusahaan ini cenderung burn out karyawannya gitu. Belum tentu karyawan lain setelah gajinya tidak turun itu burn out juga. Tapi yang diharapkan dalam yang ilmiah itu adalah objektif yang dimaksud itu adalah ketika tiga perusahaan tidak dikasih gajinya itu burn out semua. Itu burn out, rata-rata burn out. Burn out itu menjadi hasil akhir dari kenapa gaji mereka tidak turun. Jadi itu menjadi universal, ada proses generalisasi. Itu yang ilmiah seharusnya kayak gitu. Nah kalau subjektif kan otomatis belum tentu penurunan gaji bisa berdampak pada burnout karyawan. Tapi dalam penelitian sebelumnya itu yang menjadi pembeda adalah objeknya gitu Mas. Dan belum tentu objek walaupun satu variabel itu satu objek dengan objek lain itu tidak bisa disamakan hasil dari penelitian tersebut. Karena pembenaran ilmiah itu tadi mungkin karena orang-orangnya itu ya Mas. Ya Mas ya. Ya berarti tidak ilmiah karena tidak bisa diterapkan intinya kayak gitu. Kalau kita melihat diterapkan. Gini aja. Maksudnya gini Mas, bisa dibenarkan karena ada penelitian sebelumnya itu berpengaruh. Nah, sedangkan ada penelitian yang tidak berpengaruh. Dengan objek dengan variabel yang sama gitu. Dan intinya kan kayak gini. Hari ini kita menyepakati bersama bahwasanya salah satu unsur kebahagiaan itu adalah pasangan. Contohnya kayak gitu. Kita harus sepakat. Misalnya kita menyepakati bahwasanya salah satu unsur pembentuk kebahagiaan kita itu adalah pasangan. Kita sepakat karena ini berdasarkan karya ilmiah, berdasarkan riset objektif. Nah, ini dihasilkan pernyataan ini berangkat dari penelitian di mana penelitian tersebut meskipun sampel-sampel berbeda, populasi berbeda, tapi mereka sama-sama bisa diukur bahwasanya rata-rata pasangan itu berdampak memiliki impact factor atau memiliki dampak tinggi dalam menentukan happiness seseorang. Tapi kalau misalnya subjektif, belum bisa kita sepakat bahwasanya kebahagiaan itu berangkat dari pasangan karena orang ini tidak bahagia meskipun punya pasangan. Orang ini tidak bahagia. Tidak menyatakan bahwasanya penelitian ini menyatakan bahwasanya orang tersebut penelitian ini bahagia gitu dengan memiliki pasangan. Ya walaupun ada sebagian kecil yang menyatakan bahwasanya tidak bahagia memiliki pasangan. Tapi kan sebagian kecil itu tidak dianggap. Iya, tidak dianggap karena rata-ratanya terlalu adalah kecil, rata-ratanya berarti kan pengaruh besar. Kesimpulannya berarti penelitian ini bahagia ketika memiliki pasangan. Tapi ada penelitian baru yang menyatakan sebaliknya gitu Mas, menjadi perbandingan. Gitu maksud saya Mas.
Nah terus bagaimana pengambilan kesimpulan nanti di akhir ketika perspektif masing-masing subjek itu berbeda-beda Berarti secara penelitian subjektif? terdahulu itu bisa dipatahkan oleh penelitian terbaru itu. Gitu ya. Mungkin yang lain? Mungkin saya coba ya. Karena saya ulama pustaka mungkin ya, saya nggak pernah juga menggunakan metode fenomenologi. Cuma memang pertanyaan ini menjebak lagi sih. Soalnya ya memang kan sudah jelas dari bagaimana struktur kalimat yang sudah dibangun dalam suatu tadi pertanyaan bahwa fenomenologi ini adalah metode subjektif. Metode subjektif, bukan menghasilkan suatu penelitian yang sifatnya tidak objektif ya, metodenya subjektif. Jadi sebenarnya ya tidak masalah. Karena kalau kita sudah memahami khususnya tentang epoch tadi, tentang bagaimana pengurungannya. Karena apa ya, ini dijadikan sebagai suatu metode yang metode subjektif yang sah secara ilmiah karena sudah melalui proses pemurnian mungkin ya. Ya, sudah diuji di ITB dan IPB. Ya, jadi tidak. Gini, jadi dikatakan pemurnian tadi, bagaimana tadi kan sudah ada bagaimana ada pemilihan proposisi dari subjek-subjek tertentu dalam menjelaskan gambaran secara deskriptif fenomenologis terhadap sesuatu. Melalui tadi epoch tadi, sehingga dalam penelitian itu sudah peneliti harus bisa melepas presuposisi-presuposisi sehingga saat dia sudah bisa meletakkan itu semua, maka penelitian apapun yang sudah dia lakukan dalam penelitian dan dia deskripsikan dalam suatu penelitian itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi metode subjektif tidak lantas menjadikan hal itu sebagai suatu hasil yang bersifat subjektif dengan melakukan metode epoch tadi. Mungkin makanya sebelum pertanyaan ini Prof dari tadi menitik beratkan dari metode epoch di sini. Mungkin itu pendapat saya. Oh saya lagi. Cek. Saya sekedar menambah dari saudara Bano ya. Tapi bukan karena bersekongkol itu. Saya memang lagi-lagi saya juga sepakat pertanyaan ini lagi-lagi menjebak. Karena yang ditanyakan ini antara metode dengan hasil gitu loh. Jadi metode subjektif yang dimaksud fenomenologi itu bukan lantas tidak bisa menghasilkan hasil penelitian yang sifatnya objektif gitu loh. Ya. Karena kembali lagi ke tadi harus ada breaking enggak ya? Breaking ya. Yang dalam artian mengurung. Jadi seorang dalam upaya menggunakan metode subjektif ala fenomenologi, seorang itu harus melepaskan diri dari segala yang sifatnya presuposisi. Segala hal yang sifatnya pengalaman sebelumnya, agama, ras dan sebagainya itu harus dilepaskan. Dari situ maka ada kemurnian dari hasil penelitiannya. Di kemurnian itu justru yang lahir sifat objektivitas dari hasil penelitian, bukan persoalan metode lagi. Sedangkan subjektif yang dimaksud itu adalah metode atau cara bagaimana mendapatkan hasil yang objektif gitu loh. Ini lagi-lagi kalau saya pribadi merasa ini pertanyaan yang menjebak memang. Iya, karena menggunakan metode subjektif sebagaimana yang dimaksud oleh fenomenologi itu bukan lantas tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya objektif itu. Mungkin hanya itu saya. Kalau dalam penelitian yang itu kan misal pengalaman perempuan gitu ya Mas ya. Itu bisa menggunakan metode epoch gak Mas? Nah kan pengalaman setiap perempuan itu katanya berbeda. Nah itu kan berarti kan itu kan asumsi gitu loh Mas. Asumsi apakah itu bisa dijadikan objektif? Dan karena pengalaman perempuan itu tidak sama setiap individunya. Darmi ya, kok tak bisa. Yang kamu anggap asumsi, kalau dalam fenomenologi itu bukan asumsi, tapi itu memang benar kenyataan fenomena tersebut. Kenyataan yang dia rasakan dan pengalaman hidup yang dia alami. Tapi kan tadi itu ada ini Mas, apa? Manipulatif pengetahuan. Itu Mas saya bingung Mas. Takutnya
orang ini manipulasi atau apa gitu. Penggabungan itu gimana nanti Mas sehingga menghasilkan penelitian yang ilmiah gitu. Sesuatu itu menjadi ilmiah tapi menggunakan pengalaman hidup seseorang gitu. Dan dijadikan metode yang Ya berarti kalau dalam penelitian fenomenologi subjektif, berarti kita jawaban dari 5 orang terkait bagaimana dia apa yang dia rasakan setelah putus. Itu otomatis wajib dihargai semua, dianggap kebenarannya masing-masing. Lantas bagaimana? Ya tentunya deskriptif. Lantas bagaimana kita mengatakan bahwasanya yang benar-benar pengalaman yang dialami oleh seorang ketika dia putus itu yang seperti apa? Soalnya jawaban si A, dia malah senang. Jawaban si B, dia malah sedih. Jawaban si E, gantung diri atau sebagainya. Itu berbeda. Ya. Lantas bagaimana itu dikatakan objektif? Berarti gak diterima gitu ya? Gak bisa, Mbak. Sampean itu tidak bisa melepaskan presuposisi kuantitatifnya. Itu presuposisi kuantitatif sampean itu yang merusak justru. Kalau sepemahaman saya nanti bisa diluruskan Prof karena saya juga gak pernah tahu fenomenologi. Jadi apa-apa yang menurut penelitian kuantitatif itu pengalaman subjektif, justru itu objektivitasnya di situ, Mbak. Kita nggak mau mengubah sedikit pun. Anggap dalam kuantitatif, dalam paradigma kuantitatif, apabila ada 8 orang iya dan 2 orang tidak, maka secara objektif itu bisa dikatakan iya. Oke. Tapi dalam fenomenologi enggak, apabila ada 8 orang iya dan 2 orang tidak, itu hasilnya tetap seperti itu. 8 orang iya, 2 orang tidak, seperti itu. Jadi presuposisi kuantitatif sampai itu taruh dulu, Mbak. Tidak untuk menyimpulkan menarik nilai tengah bahwa ini sebenarnya rata-rata iya dan rata-rata no dan lain sebagainya, enggak. Jadi bagaimana menarasikan fenomena yang ada itu sudah objektif. Jadi saya mengatakan bahwa ada orang kecelakaan misalnya karena melalui tahapan A, tahapan B, tahapan C misalnya. Kita nggak ngasih asumsi, oh dia karena mengantuk, bukan karena mengantuk atau dan asumsi-asumsi saya dasar itu. Seperti kemarin ada kasus ini orang meninggal ya di Pamekasan tahu ya. Yang di jembatan Sersan Misrul. Oh iya. Ya. Itu ada 2 versi, Kak. Ada yang mengatakan itu nabrak terus ngambil helmnya jatuh. Ada yang bilang itu bunuh diri karena dia termasuk orang yang ini stres. Nabrak kan helmnya jatuh. Terus dia mau ngambil helm terus orangnya jatuh ke sungai, dalam kebetulan arus sungai. Itu ada dua perspektif. itu bisa diterima semuanya. Tidak bisa. Jadi ada asumsi dasar yang mengatakan bahwa secara dia kan presuposisi yang dibangun dia itu orangnya stres dan pisah rumah dengan istrinya. Sehingga banyak yang menarasikan bahwa sebenarnya itu adalah kegiatan bunuh diri. Tapi ada narasi yang mengatakan dia itu jatuh. Nah itu juga sebenarnya jadi persoalan. Mana asumsi-asumsinya, asumsi yang benar-benar menjadi suatu asumsi. Soalnya dalam dari tanda-tanda yang disisakan itu sepertinya bunuh diri memang. Soalnya kan nggak mungkin orang jatuh sandalnya nggak ke bawah jatuh. Masa lepas sandal dulu mau jatuh. Seperti itu mungkin. Muncul itu adalah seperti contohnya kayak tadi. Oke lah, saya sajikan fenomena lainnya. Ada orang meninggal gara-gara ketabrak kereta api. Nah, kalau kata media sepakat bahwasanya mengatakan orang tersebut mengalami kelalaian. Sehingga jadi palang sudah ditutup, dia tetap menerobos. Akhirnya ketabrak. Media sepakat menyajikan berita informasi seperti itu. Tapi kalau kata orang sekitar sana, itu adalah dia itu sebenarnya orang stres, emang niat bunuh diri. Nah bagaimana kita mengetahui fenomena yang benar-benar real? Seharusnya yang diidealkan dalam fenomenologi itu adalah memang kita seharusnya emang berada pada waktu itu juga. Selagi itu bukan dari kita tidak bisa mempercayainya. Dari 2 perspektif tersebut. Nah, peran orang yang berada di situ dengan peran media itu sebenarnya adalah preposisi loh ya.
Misalnya orang yang di situ kepala desa misalnya, wah saya lebih sepakat ke pendapatnya yang mengatakan itu stres, karena yang mengatakan itu adalah kepala desa, memiliki otoritas yang lebih tinggi. Itu sebenarnya kita terjebak dalam presuposisi. Nah, jadi kembali pada pertanyaan ini, mengapa subjektif? Bukannya penelitian yang ilmiah itu harus objektif? Oke, mari kita lihat. Nah ini bantahan kaum fenomenologi. Sebenarnya fakta yang emang benar-benar objektif tentang manusia itu adalah bahwa manusia itu pada dasarnya subjektif. Dan kalau dalam riset untuk menghasilkan sebuah pengetahuan, fenomenologi itu sebenarnya bukan pendekatan subjektif ya, tapi intersubjektif. Bukan subjektif ataupun objektif, tapi intersubjektif. Intersubjektif itu adalah subjektivitas seseorang bisa terhubung dengan subjektivitas orang lain. Jadi meskipun mereka berbeda pendapatnya, tapi perbedaan subjektivitas dari mereka itu pada dasarnya terhubung satu sama lain. Tidak ada yang perlu disalahkan, tapi mereka ada keterkaitan. Itu dalam fenomenologi. Makanya salah satu teknik analisis data dalam fenomenologi itu adalah menggabungkan pola-pola antar kasus. Itu ada nanti langkah keberapa gitu. Jadi menggabungkan pola-pola antar kasus ini adalah upaya bagaimana mensinergikan antara pengalaman subjektivisme satu sama lain di situ. Nah kalau misalnya ada 10 orang, 9 orang mengatakan iya, 1 orang tidak. Itu tetap yang 1 orang itu bukan dihilangkan, tapi tetap disajikan. Itu adalah heterogenitas dari data. Kalau dalam fenomenologi. Karena sebenarnya segala sesuatu objektif itu berasal dari orang itu masing-masing. Itu bantahan dari kaum fenomenologi. Jadi terbukti ya bahwasanya meskipun secara subjektif fenomenologi ini bisa sebagai pendekatan ilmiah karena berdasarkan pada pengalaman langsung dari manusia itu sendiri. Nah terus ada pertanyaan menarik lagi ya. Apakah epoch itu sama dengan skeptis? Apakah epoch itu sama dengan skeptis? Sama enggak epoch itu dengan skeptis? Misalnya, Kalau kata saya beda, Kak. bedanya di mana bedanya? Karena kalau skeptis itu ada ini masih mengandung presuposisi tadi. Skeptis itu karena apalagi ya kalau ada orang yang ini yang tidak apa ya memiliki sedikit kefanatisan. Nah, skeptisisme itu berasalkan dari kenapa saya skeptis karena biasanya saya skeptis karena apa yang saya temui itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Tapi Tapi dalam Cartesian DOP semuanya perlu disangsikan loh ya. iya, Bukan betul. sesuai dengan Tapi presuposisi kalau, kita. Kalau epoch ini lebih general, Kak. Jadi epoch ini kita benar-benar melepaskan apapun termasuk nilai-nilai yang mungkin kita sudah anut sebelumnya. Kalau skeptisisme saat nilai-nilai itu tidak benar-benar kita anut, kita pasti akan skeptis. Dan kita tidak bisa menskeptisin dengan nilai-nilai apa-apa yang sudah menjadi kepercayaan kita sendiri. Tapi kalau epoch itu kita harus melepaskan. Kalau skeptisisme tidak akan bisa melakukan ini. Skeptisisme Epoch sama skeptis itu sama-sama menahan. Iya. Cuma bedanya kalau tadi kan epoch di sini kan ini yang paling penting dari epoch yang sudah saya kurung ini. Tadi ini epoch meletakkan itu presuposisi sehingga apa ya? Menghadirkan pemurnian lah istilahnya. Pemurnian dari hubungan kita bagaimana kita dapat menerima evidence sebagai sumber pengetahuan yang absolut. Kalau kita pakai ini skeptisisme, justru evidence dari segala informasi yang ada, apa yang terberi dalam diri kita itu tidak bersifat absolut. Itu yang bedanya epoch. Kalau dengan epoch, evidensi dari sumber pengetahuan, postulat sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sifatnya a priori yang tidak bisa dapat diuji lagi itu tertolak. Karena skeptisisme justru menganjurkan uji materi terhadap suatu segala bentuk jenis pengetahuan. Seperti itu, Kak. Jadi itu yang paling penting tentang bagaimana meletakkan evidence sebagai sumber ilmu pengetahuan antara perbedaan skeptisisme dengan epoch.
Contohnya kayak gini. Eh apa ya contohnya ya? Sampai bingung saya contohnya lagi ini. Contohnya kayak gini. Tetap kasus yang tadi ya agar lebih correlate. Ketika kita akan menyusun sebuah kurikulum, kita berasal dari latar belakang disiplin yang berbeda. Kita misalnya akan menyusun kurikulum nih di Kemendikbud misalnya. Kita berangkat, otomatis yang terlibat dalam situ adalah orang-orang yang memiliki kualitas di bidangnya masing-masing. Nah, tugas EPOJ itu adalah bagaimana orang tersebut jangan sampai latar belakang saya itu mencemari kurikulum yang akan kita buat secara general nanti. Nah, sedangkan skeptis juga mengatakan bahwasanya latar belakang saya ini saya harus ragu ke latar belakang saya ini karena latar belakang saya ini ya udah saya tahan dulu karena bisa mencemari kurikulum yang akan kita produksikan kepada orang-orang umum nanti. Intinya di situ ada upaya yang sama-sama menahan agar tidak tercemar. Gimana? Kalau gak ada, lanjut ya. Nah, berbeda. Jawabannya itu berbeda. EPOJ sama skeptis itu berbeda. Karena EPOJ itu menempatkan suatu dalam kurung bukan berarti kita meragukan eksistensinya. Contohnya kayak gini. Kita menahan bahwasanya saya ini orang psikologi, jadi saya nggak perlu bawa psikologi dalam menyusun bahan-bahan diskusi dalam simposium. Tapi bukan berarti saya menahan tersebut, saya ragu terkait psikologi saya, bukan gitu. Misalnya, janganlah, saya takut gak relevan soalnya saya belum tuntas belajar psikologi. Nah, itu adalah kesangsian. Tapi kalau yang dimaksud EPOJ, kita cukup menahan tanpa alasan kita menyaksikan, meragukan latar belakang saya. Jadi kalau EPOJ cukup menahan, tapi kalau skeptis itu lebih selain menahan juga meragukan. Itu. EPOJ hanya menunda dan menahan asumsi, bukan membuangnya. Kan rata-rata kalau kita meragukan, itu lebih condong pada sesuatu yang terbuang. Mohon maaf, ketika kita cenderung menyaksikan, meragukan, itu ujung-ujungnya akan terbuang, tidak valid kalau menurut kita, karena kita sudah melakukan adopting terlebih dahulu. Tapi kalau EPOJ itu hanya menunda saja, menahan. Setelah menyusun bahan diskusi di simposium, presuposisi saya itu bisa saja saya munculkan kembali dalam ranah-ranah tertentu. Itu. Intinya layaknya dam ya, dam air ketika air dilepas, semuanya akan banjir desa A. Tapi ketika saya tutup damnya, saya melakukan EPOJ, desa tersebut tidak akan banjir. Itulah fungsi EPOJ. EPOJ itu netral, fokus penyelidikan hasil, struktur tidak kesadaran, bukan objek-objek faktual yang terhampar. Jadi yang, kenapa mau tanya lah? Silakan. Cek. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan yang membuat saya juga kebingungan di sini. Pertama, saat kita kembali ke pembahasan EPOJ ya, kita meneliti yang sifatnya itu mungkin fenomenologi, kita butuh informan di luar. Yang harusnya EPOJ itu si peneliti atau informan yang kita butuh, yang kita teliti itu informan. Kita butuh informan misalnya seperti tadi yang kita bicarakan. Yang harusnya itu EPOJ itu pihak peneliti atau yang harus menyaksikan terhadap pengalaman atau apa yang sebelumnya diketahui, atau yang si pihak informan itu juga harus EPOJ itu. Iya, sebenarnya idealnya kalau kata Hassel, ketika melihat ada orang ketabrak kereta api, idealnya kita sendiri yang harus ada di lokasi tersebut ketika kejadian tersebut. Nah, karena pada kejadian itu kita sedang makan, sedang minum, sedang apa dan sebagainya, sehingga kita tidak hadir dalam fenomena tersebut secara langsung, maka dari itu terkadang dari kita ada alternatif lain. Karena kita seperti apa yang sudah kita pahami sejauh ini ya,
kita itu adalah orang yang kalau dalam istilah psikologi itu FOMO, fear of missing out. Jadi kita itu adalah tipikal karakter yang tidak mau ketinggalan informasi apapun. Di media sosial ada viral ini, kita cenderung mengikutinya. Karena FOMO ini ketika kita tidak mengikutinya, kita cenderung cemas. Nah, itu adalah tipikal karakter manusia hari ini. Nah, karena kita cenderung mengalami FOMO, tentu kita akan mencari tahu meskipun kita tidak mengalami langsung apa penyebab orang ketabrak di kereta tersebut. Kemudian saya mencari informasi-informasi. Ada dua perspektif ternyata, ada dari kepala desa yang langsung emang ada di lokasi tersebut, ada juga dari media-media. Nah, ternyata saya memandang bahwasanya kebenaran dari yang disampaikan oleh kepala desa itu lebih konkret karena dia mengalami sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita setuju pada salah satunya, sebenarnya kita sudah terjebak pada presposisi sebenarnya. Meskipun kita tidak mengalami secara langsung juga. Kenapa? Karena kita masih melihat latar belakang mereka. Meskipun 10 media sepakat bahwasanya orang ketabrak kereta karena kelalaian, tapi ketika kita mendengar ada orang yang mengalami langsung, apalagi dia kepala desa, otoritas itulah sebagai latar belakang preposisi. Kita sepakat dengan hal itu. Itu sebenarnya termasuk ke dalam presposisi juga, dan itu perlu dihindari. Emang susah sih kalau bagaimana kita harus secara ideal kita harus berada pada waktu itu juga, susah emang. Oke. Dan dia tadi juga ya ini yang mungkin juga menjadi beberapa kebingungan saya dan juga mungkin sedikit menggoyahkan dari fenomenologi Husserl ini, itu berkenaan dengan seperti ini. Gimana ya untuk mengungkapkannya kalau bahasanya Pak Rizky? Saya rasa idealnya memang seperti disampaikan romantik, fenomenologi itu hanya akan ideal kalau kita melihat secara indrawi langsung gitu loh. Kita menyaksikan langsung. Justru semakin kita menggunakan informan lain, kita tidak bisa menafikan seperti hukum kausalitas atau lain sebagainya. Kan itu sudah ada pengaruh dari luar. Mau seperti apapun kita membuang presuposisi, justru kita tengah mendatangkan posisi lain yang hadir dalam data yang kita butuhkan gitu loh. Itu malah kalau bagi saya justru mengkontaminasi kemurnian yang kita butuhkan dari data fenomenologi itu sendiri gitu. Iya. Ya emang mencemari emang karena itu sudah termasuk presuposisi kita mendengarkan informasi dari pihak lain tanpa kita mengalaminya langsung. Tapi mau gimana ya? Fenomenologi itu sebenarnya tidak menghendaki seperti itu. Yang dikehendaki itu adalah bagaimana dia ketika kejadian berlangsung itu emang ada di situ. Tapi kembali kepada tadi, kita sekarang hidup di mana masyarakat kita cenderung FOMO. Cenderung merasa cemas ketika kita ketinggalan sesuatu yang viral misalnya. Maka dari itu kita mencari alternatif lain, mencari informasi, oh ternyata gini. Mau gimana lagi, emang kayak gitu karakter kita, terutama ada media sosial hari ini. Boleh nanya gak? Iya. Kita diskusi antar sama peserta. Utamanya Barsti yang kenyang dengan pengalaman. Di dunia news ya, pemberitaan. Halo Barsti. Nah iya. Ada yang namanya itu berita investigasi. Ini berita yang kental kita berbicara tentang fenomena yang terjadi. Apakah itu menggunakan metode fenomenologi? Karena memang itu memang berbicara tentang yang kita diteliti tentang fenomena. Tapi kalau saat kita berbicara bahwasanya fenomenologi itu harus menafikan sesuatu yang sifatnya kausalitas, justru berita investigasi itu di sana dia melihat sebab akibat dari fenomena yang terjadi itu sendiri. Itu bagaimana? Oke. Kita berbicara tentang penelitian di fenomenologi misalnya. Iya, itu kan penelitian, investigasi, Mbak, berita investigasi itu kan meneliti terhadap satu fenomena yang terjadi gitu loh. Tapi itu lebih ke asumsi kan. Asumsi subjektif. Nah, itu bisa nggak? Apa itu memang pure benar-benar menggunakan metode fenomenologi? Kalau saya pribadi sih justru tidak sepakat karena masih melihat secara historis, iya kan? Secara historis atau kausalitas dari terjadinya fenomena itu sendiri. Itu kan investigasi.
Atau memang ada kekeliruan? Silahkan berarti karena pengalaman dia sempat turun ke iya iya dia sempat turun ke Surabaya ke pasar daging. Silakan. Coba entak PD ra, tak bisa jadi ulama fenomenologi rek. Tak buat subjektif. Kalau sumpah lebih ke fenomenologi tuh saya kurang setuju. Karena memang kita mengambil kesimpulan dari rata-rata itu tadi. Nah, iya kita nggak dalam berita itu kan biasanya mengambil dari sudut pandang yang pengen disampaikan oleh si ini angel beritanya gitu. Jadi biar nggak simpang siur. Kalau katanya tadi kan di fenomenologi di di fenomenologi kan kita tidak bisa menarik kesimpulan dan kita tidak bisa merata-ratakan. Misal ada satu orang yang berbeda pendapat, ya kan ya? Itu tidak dimasukkan kalau di dalam investigasi untuk tidak mendapatkan kesimpang siuran informasi. Mungkin di berita berikutnya tapi kalau di berita berikutnya untuk apa ya Nu ya? Itu mengambil sudut pandang lain gitu. Tapi berita biasanya agak ini ya, tergantung si ininya mau apanya. Jadi kalau menurut Mbak investigasi itu termasuk bentuk penelitian fenomenologi enggak sih? Kalau fenomenologi kan satu orang yang berbeda, misalnya yang satunya bunuh diri karena putus cinta, yang lain itu bahagia, yang bunuh diri itu nggak dimasukin. Iya Mas. Oh jadi berita kita ini banyak hoaxnya karena nggak fenomenologi. Saya luruskan lagi ya. Persoalan tersebut kita melihat perannya kita masing-masing. Kalau memang kita ingin mengalami langsung, ingin tahu dari perspektif kita otomatis harus berada di lokasi tersebut ketika fenomena adegan tersebut sedang berlangsung. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui dari sudut pandang kepala desa, itu bisa jadi emang kebenarannya seperti itu, layaknya dalam penelitian. Kalau penelitian fenomenologi kayak gini judulnya rata-rata, pengalaman. Bagaimana pengalaman hidup orang tua dengan anak yang mengalami kanker. Bagaimana pengalaman hidup anak yang mengalami kanker. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi pengalaman real, kenyataan bahwasanya yang mengalami kanker itu adalah sedih, stres atau lain sebagainya. Itu memang benar-benar murni jawaban yang dalam penelitian tersebut. Karena itu berasal dari sudut pandang orang yang mengalami kanker sendiri. Karena kita bukan dalam penelitian, kita bukan mencari kebenaran dari kita sendiri, tapi dari partisipan kita, subjek kita. Kok bisa? Ya bisa saja menurut mereka. Tapi belum tentu itu benar menurut kita. Duh. Lanjut ya. Ini masih separuh ini. Oke, di sini kita mengenal ada beberapa proses reduksi dalam epoch. Kita harus memahami juga ya, ada reduksi eidetis bertujuan untuk mengungkapkan hakikat objek, ada reduksi fenomenologis bertujuan untuk membendung segala prasangka subjek kesadaran terhadap objek. Tadi reduksi fenomenologi ini adalah menghilangkan presuposisi. Ada reduksi transendental, penundaan pada semua realitas. Oke, kita lanjut. Nah, Edmund Husserl mengatakan bahwasanya manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi dua karakter jika dilihat dari sikap. Yang pertama itu adalah sikap natural attitude, yang kedua itu adalah phenomenological attitude. Orang dengan sikap natural attitude cenderung masih menggunakan asumsi-asumsi yang melekat pada dirinya ketika dia ingin melihat sebuah realitas, fenomena. Sebaliknya,
Orang dengan phenomenological attitude, sikap fenomenologis, dia cenderung menghilangkan semua asumsi presupposisi agar dia menghasilkan objek-objek yang benar-benar nyata adanya, kemurnian. Contohnya, yang sikap natural itu orang yang memiliki sikap natural itu orang yang masih cenderung bawa-bawa rasnya, latar belakang disiplin keilmuannya, budayanya. Contohnya dalam melihat sebuah carok. Mungkin bagi orang Madura, carok itu adalah sesuatu yang positif karena itu bisa menjadi salah satu jalan keluar. Tapi bagi orang luar itu adalah perilaku non edukatif. Nah, itu adalah orang yang cenderung menganggap seperti itu masih memiliki sikap natural. Tapi kalau orang yang memiliki sikap fenomenologis, dia cenderung tadi kita harus cenderung menghilangkan semua presupposisi, asumsi yang dimilikinya. Oke, lanjut. Ini ada struktur kesadaran. Nah, perlu kita ketahui ya, Edmund Husserl itu banyak antara kesadaran dan objek, lebih fokus pada kesadarannya daripada objek itu sendiri. Daripada objek-objek yang terhampar luas, bertebaran di mana-mana, lebih fokus pada kesadarannya. Ada istilahnya gnosis dan noema. Jadi dalam pandangan Husserl, gnosis itu adalah tindak kesadaran. Bagaimana kesadaran kita dalam melihat sebuah objek. Seperti contohnya gnosis ini seperti bagaimana kita memandang, memikirkan, membayangkan, itu gnosis. Sedangkan noema itu adalah apa yang disadari, biasanya berbentuk objek. Tapi rata-rata gnosis selalu memiliki noema, tapi tidak setiap tindak kesadaran itu memiliki objek real. Jadi kalau dalam pandangan fenomenologis, objek itu tidak harus real ya. Bisa fiktif, bisa bentuk imajinatif. Itu. Ini yang mungkin menjadi sesuatu yang naif ya mungkin dari tadi kita. Ternyata objek dalam fenomenologi itu tidak seluruhnya berbentuk empiris, tapi juga bisa berbentuk imajinatif. Contohnya kayak gini. Saya membayangkan ternyata dulu ada seekor Pegasus. Pegasus itu dalam bentuk real kayak gimana pun, kita mau kemana, Afrika, Asia, Eropa paling utara, kita tidak akan pernah mendapatkan secara langsung, secara indrawi, secara kasat mata kita, seekor Pegasus. Itu hanya mitos, misalnya kayak gitu. Nah, mitos itu pada dasarnya juga merupakan objek dari kesadaran manusia. Objek itu tidak hanya berbentuk real, nyata, tapi juga bentuk imajinatif. Jadi prosesnya itu ada approach pertama, setelah itu ada observasi khusus, terus kemudian kita menerapkan gnosis dan noema. Jadi yang dimaksud gnosis itu adalah bagaimana subjektif kita, kesadaran kita melakukan tindak kesadaran. Apa aja tindak kesadaran? Kita melihat, memandang, mengamati, itu adalah tindak kesadaran kita, gnosis. Sedangkan noema, apa yang dilihat, apa yang disadari, dan apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga salah satu kritikan terhadap René Descartes ya. Ada istilahnya cogitationisch dan cogitata. Ini istilahnya Edmund Husserl. Jadi kalau kata René Descartes, cogito. Jadi kalau cogito itu kalau kata menurut Edmund Husserl, itu adalah tindakan yang sia-sia. Karena René Descartes itu berpikir itu tidak harus memiliki objek. Tapi yang penting kita berpikir. Itu bisa menghasilkan sebuah pengetahuan. Cogito itu kalau kata Edmund Husserl cenderung sia-sia. Karena kenapa? Meskipun kita gak memikirkan sesuatu, yang penting kita berpikir, itu juga bisa menghasilkan pengetahuan. Itu sia-sia. Dan cenderung tertutup. Gitu. Jadi maka dari itu Husserl itu menawarkan dua, ada cogitationis dan cogitata. Cogitationis itu adalah lebih kepada tindak pikiran ego, tidak kosong, karena pikiran kita juga dibarengi dengan ego. Kemudian jika pikiran kita dibarengi dengan ego, tentunya kita akan berrelevansi dengan objek-objek yang ada yang kita pikirkan. Sedangkan cogitata itu adalah objek tindak kesadaran kita. Ini sebenarnya mirip dengan gnosis dan noema tadi ya. Cuma sebagai bantahan terhadap cogitonya dan Descartes. Hah?
Ya enggak ada Saya yang justru heran juga Gimana? seperti apa sih yang dimaksud memikirkan kekosongan gitu kak? Hah? Iya, memikirkan kekosongan. Soalnya memikirkan itu kan subjek, iya kata kerja ya. Hmm. Yang secara otomatis dia butuh, ya pasti selalu beriringan dengan objek. Jadi seperti apa sih yang dimaksud dengan memikirkan kekosongan? Karena setiap kita berpikir pasti ada objek yang kita pikirkan gitu loh. Semalnya saat kita mukul pasti ada objek yang kita pukul gitu. Hmm. Oh mukul, meskipun mukul angin. Lah. Apa coba kita analisis ya, cogito ergo sum. Apakah di situ ada objek yang perlu kita pikirkan? Di situ saya rasa tidak ada objek tapi produknya ada. Produknya apa? Saya ada. Apakah ada objek yang perlu yang menjadi apa yang kita pikirkan? Tidak ada. Cogito ergo sum. Kita berpikir maka kita ada. Yang ada itu hanya produknya saja, bukan objek loh ya. Saya berpikir terserah mau memikirkan sesuatu, mau tidak memikirkan. Yang penting setelah itu kita memiliki eksistensi. Gitu. Yang ada itu produknya, itu kalau dalam cogito ergo sum. Bukan objek yang kita dipikirkan, tidak selalu objek yang kita pikirkan. Itu berarti mengandaikan bahwasanya berpikir ala René Descartes itu tidak melulu berkaitan dengan objek. Yang penting bisa menghasilkan produk. Produknya apa? Ini saya ada, eksistensi saya pribadi. Itu. Makanya karena ilusi itu dikritik sama Edmund Husserl. Karena berpikirkan sesuatu yang tidak ada, cenderung tidak ada. Sebenarnya Edmund Husserl tidak mengkritik kita memikirkan cogito terhadap objek, tapi mengkritik cogito yang cogito tidak terhadap objek, gitu. Ini memang nuansa filsafat memang kayak gini, kita harus berpikir lebih ekstra. Dan di redaksi Cogito ergo sum itu juga tidak mengindikasikan bahwasanya ada paralelisasi antara kita berpikir dengan kita ada. Adanya itu adalah output. Saya berpikir maka itu adalah salah satu kata sambung yang mengindikasikan sebuah output, produk. Bukan bentuk paralelisasi. Kalau paralelisasi, aku ada itu bisa menjadi objek. Tapi masalahnya ini ada maka. Maka produk. Bukan apa yang kita pikirkan loh ya. Saya juga baru paham baru-baru ini terkait hal itu. Oh ternyata iya. Itu yang dikritik oleh Edmund Husserl. Ya silakan. Kalau kayak dalam sebuah film itu kan ada istilahnya plot twist. Ya, kita bisa menebak ke adegan yang akan terjadi selanjutnya. Namun karena ini bersifat plot twist, kadangkala kan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Ya mungkin itu saja sih. Misal ini adegan pembunuhan ya, yang dilakukan oleh orang lain. Misal yang membunuh itu si C. Kita melihat dua subjek A dan B. Namun kita berasumsi bahwasanya oh nanti yang membunuh ini si C pasti. Ternyata di adegan yang selanjutnya bukan si C malah. Jadi si B, justru si B. Namun kita digiring seperti ke sana gitu. Paham nggak? Ya itu. Kalau kayak gitu kan tetap, kalau itu kan punya objek. Itu punya objek, bukan berpikir kosong. Itu cogito to objek. Bukan cogitonya itu kalau kata Edmund Husserl. Jadi itu termasuk dalam fenomenologi. Oke, itu ya, clear. Oke, next. Nah, kalau kata Edmund Husserl, kesadaran kita tuh memiliki keterarahan. Ini yang bedakan cogitationist-nya punya Edmund Husserl dengan cogitonya René Descartes. Kalau cogitonya René Descartes itu tidak memiliki keterarahan terhadap objek, cuma langsung menghasilkan produk, meskipun tidak mengarah pada objek,
Tapi kalau dalam fenomenologi itu pasti namanya kesadaran atau cogito. Itu menuju kepada objek apa yang ingin kita lihat, tindak kesadaran kita. Nah, istilah ini disebut dengan intensionalitas. Intensionalitas ini diadopsi dari pemikirannya Franz Brentano, selain psikologi deskriptif, gitu. Jika saya memikirkan sebuah ember, meskipun ember itu bukan secara real, faktual ada di depan mata kita, tapi itu adalah objek. Itu dalam fenomenologi. Ingat ya, objek itu tidak selalu faktual, tapi juga fiktif. Saya memikirkan orang lain di pulau sana gitu, misalnya. Itu objek. Itu sama aja kita sudah punya objek. Intinya tidak sia-sia tindak kesadaran kita melakukan sesuatu. Gitu. Jika saya memikirkan ember, maka objek pikiran kita adalah ember. Intensionalitas, tidak pernah memikirkan kekosongan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan terkait objek dan subjek. Ini pembahasan paling menarik dalam filsafat ya, subjek objek ini. Nah, bagaimana peran fenomenologi? Fenomenologi tidak seperti aliran-aliran yang lain. Fenomenologi cenderung mengatakan bahwa subjek dan objek itu tidak berlawanan, malah saling melengkapi, istilahnya kayak gitu. Karena tadi, tindak kesadaran subjektif kita itu berupa tindak kesadaran kita untuk melihat, mengamati, mendengarkan. Dan objek itu berupa apa yang kita amati, kita rasakan atau lain sebagainya. Jadi tidak ada tindak kesadaran kita yang tidak membutuhkan objek, semuanya pasti membutuhkan. Nah, apa yang dilakukan oleh tindak kesadaran kita? Tindak kesadaran kita itu sebenarnya bukan mengkonstruksi ya, tapi mengkonstitusi. Ingat, kita sebagai subjek, kita itu tidak mengkonstruksi objek. Karena kalau mengkonstruksi, kita akan kembali pada presupposisi tadi. Tapi dalam fenomenologi, kita hanya mengkonstitusi. Mengkonstitusi itu kita membiarkan mereka masuk kepada kita, evidence tadi, sumber pengetahuan. Kita masuk, objek tersebut dibiarkan masuk apa adanya, dengan kemurniannya masing-masing. Itu yang dimaksud mengkonstitusi. Objek adalah sang lain dari kesadaran, di luar kendali kesadaran. Jadi kita tidak punya, kita tidak bisa terlibat atau mengintervensi sedikit pun terhadap objek tersebut. Karena objek meskipun adalah orang yang lain, lian kalau istilah dalam filsafat itu, tapi objek tersebut tidak bisa kita sentuh sama sekali. Karena kesadaran tidak bisa mengendalikan itu semuanya. Hamparan-hamparan objek di mana-mana, orang berjalan, orang mengendarai sepeda motor, kita tidak bisa mengkonstruksi itu. Kalau mengkonstruksi, kita akan mencemarkan fenomena yang asli. Kita cuma bisa mengkonstitusi. Kesadaran hanya melatari objek dengan makna dan wujud. Jadi kesadaran kita itu apa? Tugas kesadaran kita terhadap objek tersebut. Kita hanya memberikan makna, dan kita juga memberikan makna dari perwujudan tersebut. Wujud itu bukan berarti wujud yang disepakati bersama lah, seperti yang saya katakan tadi, tapi wujud berdasarkan intersubjektif masing-masing. Nah, ini kita masuk ke pembahasan intersubjektif ya. Pengalaman manusia itu adalah intersubjektif, bukan subjektif, bukan objektif. Itu dalam fenomenologi. Intersubjektif memandang bahwasanya pengalaman masing-masing manusia berbeda satu sama lain, dan perbedaan tersebut diakui, dianggap sebagai sebuah keunikan. Contohnya, Nanang dan Banu pasti memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat pohon. Begitupun Mbak Risti juga akan memiliki persepsi yang berbeda. Jadi tidak ada satupun murni yang subjektif. Dunia senantiasa ada di sana bagi kita as melalui saya me. Kita bisa membayangkan kayak gini, ini adalah formulasi sebenarnya dari fenomenologi. Dunia senantiasa ada, terlempar. Dunia itu ada sendiri, terberi kepada kesadaran kita. Dunia senantiasa ada di sana bagi kita semua manusia, tapi melaluinya bukan bagi kita, bukan melalui kita, tapi melalui saya masing-masing, saya, kamu, dia, dan mereka, masing-masing. Menarik ya, memahami dunia senantiasa ada di sana bagi kita semuanya, tapi melalui saya. Itulah
formulasi utama dari apa ya, theoretical framework dari fenomenologi ini. Nah, ini yang menarik, ada istilah solipsisme. Jadi fenomenologi harus terhindar dari solipsisme. Konsekuensi dari adanya intersubjektif itu adalah adanya ego keakuan. Misalnya, oh salah, menurut saya pohon itu berfungsi sebagai untuk tempat berteduh. Oh enggak, salah. Kamu salah, kamu salah. Itu adalah solipsisme. Jadi fenomenologi harus menghindari ya. Fenomenologi itu harus menghindari solipsisme. Solipsisme itu adalah ego keakuan, menyangkal ego lain. Ini menjadi sumber dari konflik-konflik yang ada di masyarakat hari ini. Itu solipsisme. Misalnya, ya kayak gitu, kayak perdebatan-perdebatan. Ketika kita melihat bumi, menurut kita yang mengalami langsung, bumi itu bundar. Tapi ada orang yang mengatakan datar, menurut yang mengalami langsung. Oh, kamu salah, bukan datar. Nah, ini adalah ego keakuan, solipsisme istilahnya dalam filsafat itu. Ini perlu dihindari dalam fenomenologi. Meskipun pada dasarnya kita menghargai masing-masing kebenaran, artinya kebenaran itu terletak pada masing-masing intersubjektif pribadi masing-masing subjek. Tapi kita harus jangan sampai terjebak pada solipsisme. Dan solipsisme ini memang rawan terjadi ketika kita menghargai keunikan masing-masing pendapat. Jadi seandainya kalau di Islam itu menghindari madhabisme. Iya, ego keakuan. Simpel saja. Saya tanya ya, tentang solipsisme itu kan jadi sekarang itu kan kayak gini, Pak, intersubjektif. Tentu itu semua kan kata kuncinya ada di interpretasi ya. Oh, maksud Heidegger. Masa nggak boleh nanya? Enggak sih dulu. Ini kan maksudnya solipsisme itu kan keakuan atau menyangkal yang lain lah. Misalnya faktornya itu kan mesti kan ada di bagaimana cara memaknai, ya kan? Kita kan tadi pohon misalnya, pohon berbeda, itu karena kita itu memaknainya kan berbeda-beda. Nah, oh gak ada kalau di Husserl bagaimana cara fakta itu kita maknai gitu. Oh berarti nanti menimbulkan sejuta makna. Itu kan menjadi keruntuhan tersendiri. Ya kalau tetap ilmiahnya ya tidak bisa, karena intersubjektif artinya tidak bisa dirasakan oleh ilmuwan lain kan. Misal Nanang punya pendapat bahwa Nanang sudah pernah nyampe ke Plato misal, tapi apa Pluto ya Pluto Pluto ya sorry ya sorry. Tapi cara sampainya Nanang ke sana itu kan tidak bisa dirasakan oleh yang lain gitu. Tentu ini kan biasanya prosesnya di cara memaknai. Pasti ada yang namanya manusia. Keakuan itu pasti, bos. Kan iya, manusia itu. Anggap dari secara psikologi saja misalnya. Dari psikoanalisis awal sampai psikoanalisis akhir, keakuan itu mesti ada gitu. Nah, tentu faktornya itu untuk pasti ada di memaknai. Maka Husserl itu
jika memang memberikan metode bebas dalam interpretasi, maka nanti kan ragunya itu di hasilnya. Karena generalisasi itu, karena apa? Terlalu umum gitu kan. Mana yang ingin kita ambil gitu. Ya enggak ya, makanya saya tanyanya itu, oh ya itu bantahannya. Makanya enggak, tentu kan masa enggak ada diskusi gitu untuk mengatasi hal tersebut. Misal pertanyaannya ya, kita itu kan di yang misal dari kajian-kajian Marxis misalnya, di dalam kitab suci Kristen, Tuhan itu menciptakan manusia, kan kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, bukankah Tuhan itu ciptaan manusia dari pola pikirnya sehingga ada Tuhan? Makanya kan muncul ini tadi katanya Mbak Risti, God delusion ya. God delusion ya. Tuh punya Dawkins ya. Oh enggak ngomong tadi, enggak ya? Oh berarti bisikan saya, halusinasi saya gitu ya. Tapi kok munculnya Mbak Risti aneh. Gitu kalau biasa chattingan ya. Oh enggak chattingan, lama udah sebulan. Lah. Enggak, sosial kita terkait dengan Tuhan misalnya. Oke, semua punya intersubjektif bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan menciptakan manusia. Itu hukum umum yang sudah kuno diturun-temurun kan. Kemudian muncullah misal ada Tuhan delusi. Berarti kan justru Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Nah, dan ini saling tidak bisa terhindari dari solipsisme tadi. Pasti keakuannya karena terlarut dalam intersubjektifnya masing-masing. Sesuai pengalamannya yang mengatakan Tuhan itu ada, pengalamannya memang merasakan seperti itu. Nah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ciptaan manusia, itu pengalamannya seperti itu, diciptakan oleh pola pikirnya. Itu gak bisa dihindari hal seperti itu, sehingga pertanyaannya nanti hasil apa yang ingin yang diambil, apakah ada alternatif dari itu, apa perlu dari kedua. Kalau memang gak boleh menggunakan ego dalam reduksi misal nanti penyimpulan, itu semuanya akan jadi kesimpulan atau gimana bos gitu. Seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwanya dalam fenomenologi itu tidak menghendaki adanya kesimpulan. Tidak menghendaki adanya kesimpulan. Adanya unsur-unsur konstruksi, entah itu dari rasio kita, itu sebenarnya perlu dihindari karena itu bisa mencemari pengalaman subjektif yang benar-benar murni nantinya. Makanya itu salah satu kritikan Edmund Husserl terhadap René Descartes. Loh malah itu murni, menurut kita tidak selesai murni kalau kata fenomenologi. Nanti menjadi temuan yang tidak selesai. Silakan direvisi Anda kalau skripsi. Tanpa kesimpulan. Enggak, kan seakan-akan kita ingin dijebak bahwa kita itu bermain di abstraksi terus gitu kan. Semuanya ya diambil kan, bermain di abstraksi terus. Nah, faktornya ketemu. Ternyata dari cara interpretasinya, dari cara memaknai seseorang itu, dari cara memaknai sesuatu tadi. Kan Mbak Risti punya pengalaman pahit, Banu juga punya pengalaman pahit, dan ternyata ukuran pahitnya itu berbeda kan dari memaknainya kayak gitu. Nah, untuk menjawab seperti apa pengalaman pahit, logikanya itu gimana? Apa dua-duanya ini ditulis? Semua kan diambil, tidak boleh keakuan. Iya, Nah, ditulis bisa. semuanya. Tentu. Nah itu tetap ditulis semuanya.
Iya. Iya. Nanti ada salah satu analisisnya. Makanya. Berarti nggak bisa dirasakan oleh yang lain, dah. Gimana kita cara mengilmiahkan? Kan Makanya repot. dalam karya ilmiah, fenomenologi, subjek itu jangan sampai banyak-banyak. Nah itu harus dibatasi. Misalnya, ya normalnya itu 6, sekelas tesis itu normalnya 6. Saya dulu pakai 6, 6, 7, fenomenologi. Jadi misalnya ya, ada 10 subjek yang kita wawancarai. Yang diwawancara itu adalah apa yang kamu alami ketika Anda putus. Misalnya 9 orang mengatakan sedih dan 1 orang merasa bahagia. Itu semuanya ditulis. Tapi porsi-porsi yang disampaikan itu berbeda. Perbedaannya di porsi-porsi yang disampaikan. Misalnya gini penyajian datanya. Ternyata orang yang baru putus lebih banyak yang mengalami sedih daripada yang bahagia. Itu dibuktikan dari pendapat si A, si B, si C, bla 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 gitu. Penyajiannya kayak gitu kalau dalam fenomenologi. Istilahnya itu menghargai pendapat orang lain. Nah kan kalau kayak gitu kan cenderung konflik. Konflik itu solipsisme dan perlu kita hindari. Intinya fenomenologi mengontrol kita agar kita tidak menyela pendapat orang lain. Karena itu kita tidak tahu, kita tidak mengalami langsung pengalaman yang dialami oleh dia. Kita gak usah ikut campur.